Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Kameramen Indonesia ini selamatkan wanita cantik Iran dari serangan bom. Suara ledakan itu menggetarkan tanah di bawah kaki Mukti. Debu mengepul dari kejauhan, membungkus langit-langit kota Tabriz dengan warna kelabu. Kameranya menyala, tangannya gemetar, tapi ia terus merekam. Ia menyusuri jalanan sempit yang sudah setengah hancur. Bangunan di kiri kanan tinggal setengah badan. Kabel listrik menjuntai seperti akar pohon tua. Angin panas membawa bau besi terbakar, aspal, dan keringat manusia yang bertahan hidup. Langkahnya berhenti. Di Yujenggang, terlihat satu sosok, wanita. Tingginya semampai, posturnya seperti model. Rambutnya coklat gelap, terikat rapi di balik. Sial putih, kulitnya bersih, kontras dengan latar belakang reruntuhan. Wajahnya tanpa ekspresi takut, ia berjalan cepat menuju sebuah bangunan yang ambruk sebagian. Mukti mengarahkan kamera. Awalnya ia pikir wanita itu warga lokal yang nekat, tapi gerak-geriknya terlalu terlatih. Ia tahu kemana harus melangkah, dan langsung masuk ke celah reruntuhan, seolah tahu ada seseorang yang tertimbun di dalam. Mukti merapat. Hei, sapanya pelan. Tunggu dulu, bahaya di situ. Wanita itu menoleh cepat, matanya tajam. Tapi, ketika melihat wajah Mukti yang berkeringat dan lusuh, sorot matanya melunak. Kamu dari media? Tanyanya. Mengejutkan Mukti, karena ia berbicara dalam bahasa Indonesia. Iya, kamu bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Pernah kerja bareng tim dari Jakarta. Jawabnya singkat. Namaku Mahlaga. Mukti tersenyum gugup. Saya Mukti, kameramen. Tapi bukan kameramen sinetron ya, saya serius. Mahlaga menahan tawa, lalu berkata, kalau kamu serius, bantu saya angkat beton ini. Mereka sama-sama jongkok. Mahlaga menunjuk lempengan beton setinggi pinggang. Di bawahnya ada tangan kecil tergolek. Seorang anak, masih hidup. Belum sempat mereka angkat, suara mendengung datang dari langit, seperti suara tawon, tapi jauh lebih mengerikan. Piang melintas cepat di atas kepala mereka. Bom berikutnya jatuh. Gedung tua di sebelah mereka roboh. Mukti spontan menjatuhkan kameranya, menggenggam tangan Mahlaga, lalu menariknya sekuat tenaga. Lari, teriaknya. Mereka berlari sekuat mungkin, melewati puing, menghindari ledakan kedua yang menyusul. Cahaya merah membakar langit belakang mereka. Angin ledakan menyapu bahu Mukti, mendorong mereka jatuh di balik reruntuhan sebuah mobil tua. Mukti menindih tubuh Mahlaga, melindungi dari serpihan kaca dan batu. Napas mereka berkejaran, wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Mahlaga menatapnya. Kamu gila, katanya. Mukti tertawa di tengah kepanikan. Saya emang gila, tapi gila waras. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil menyelamatkan anak yang tertimpa puing tadi. Bersama tim relawan, mereka membawa si anak ke tenda pengungsian. Tangan Mahlaga penuh debu. Mukti masih memegangi kameranya yang rusak sebagian. Kamu gak harus ikut terus, Mukti, ucap Mahlaga saat mereka duduk di pinggir tenda sambil meminum air botol. Gak bisa, saya gak bisa ninggalin kamu, jawab Mukti santai. Mahlaga menatapnya tajam. Mukti buru-buru menambahkan, maksud saya nggak bisa ninggalin dokumentasi ini. Penting banget buat dunia tahu apa yang terjadi di sini. Dokumentasi bisa diganti, nyawa nggak? Balas Mahlaga. Mukti mengangguk. Tapi saya tetap di
sana. Setiap hari, hari-hari berikutnya, mereka bekerja sama mengevakuasi korban. Mukti ikut menyusup ke lorong-lorong bawah tanah yang penuh debu. Mahlaga mengatur pengiriman makanan dan obat. Kadang mereka bertengkar soal rute evakuasi. Tapi malamnya, mereka duduk bersama di tenda logistik, makan roti pipih, dan berbagi cerita. Dulu saya kira perang itu cuma di film, kata Mukti suatu malam. Dan sekarang, tanya Mahlaga. Sekarang saya tahu, di film orang bisa jatuh cinta di tengah perang. Mahlaga menoleh cepat. Mukti buru-buru menambahkan. Bukan saya. Maksud saya, orang. Siapa aja, saya cuma contohin. Mahlaga tidak menjawab. Capisit, melamet. Ia selalu duduk lebih dekat dengan Mukti. Kadang pundaknya menyentuh pundak Mukti, diam-diam. Pekan keempat, Mukti menerima panggilan dari atasannya. Ia harus pulang. Situasi makin gawat. Pemerintah Indonesia menarik semua warga negara dari wilayah konflik. Malam terakhir di tenda pengungsian, Mukti dan Mahlaga duduk berdampingan. Tak ada banyak kata. Besok kamu pulang? Tanya Mahlaga. Iya, jawab Mukti. Kamu bakal lupa tempat ini? Enggak. Apalagi kamu. Mahlaga menatap api unggun kecil. Mukti ingin memeluknya, tapi ia hanya berkata kalau kamu ke Jakarta, kabari saya. Mahlaga mengangguk pelan. Esok paginya, saat mobil yang ditumpangi Mukti menjauh dari camp, Mahlaga berdiri di belakang tenda. Ia menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan ke siapa-siapa. Dan Mukti, dari dalam mobil, memandangi ke belakang terus, sampai sosok itu tak terlihat lagi. Pesawat yang harusnya membawa Mukti keluar dari Iran, akhirnya gagal terbang hari itu. Alasannya klasik, bandara militer di wilayah itu ditutup mendadak karena serangan artileri. Mukti kembali ke tenda relawan, dengan wajah kecut dan tas yang masih tergantung di punggung. Katanya pulang, sindir seseorang dari kejauhan. Mukti menoleh. Mahlaga sedang berdiri di dekat dapur umum, memegang sepanci air panas. Senyumnya sedikit miring. Batal dulu, Tuhan suruh saya nambah jam kerja relawan, jawab Mukti sambil menaruh tasnya di kursi lapuk. Hari itu panas, debu tebal menempel di semua benda. Anak-anak pengungsi berlarian di sekitar tenda, beberapa membawa layangan dari plastik bekas. Mukti duduk di pojok tenda logistik, mulai memperbaiki kameranya yang rusak. Ia membuka bagian belakang, mencungkil sedikit kabel yang putus. Di sisi lain, Mahlaga membagi makanan untuk warga yang antre dengan sabar. Beberapa menit kemudian, Mahlaga datang dan meletakkan 2 bungkus roti pipih di depan Mukti. Kamu belum makan dari tadi pagi, ucapnya. Mukti tersenyum. Saya pikir, kamu cuma cantik. Ternyata perhatian juga. Kamu pikir semua wanita cantik itu tidak perhatian? Ya enggak juga. Tapi, Mukti berhenti. Sadar sedang masuk ke ranah berbahaya. Maksud saya, kamu beda. Mahlaga duduk di sampingnya. Kali ini, lebih dekat dari biasanya. Mereka makan roti itu diam-diam. Hanya terdengar suara anak-anak yang bermain, dan suara sendok di dapur umum. Kamu tahu, Mukti, kata Mahlaga, tiba-tiba. Waktu pertama kali aku lihat kamu, aku kira kamu cuma wartawan kacau dari negara kecil, yang nekat datang ke medan perang tanpa tahu apa-apa. Wah, aku memang kacau, tapi bukan wartawan, jawab Mukti. Aku kameramen, orang di balik layar, yang suka nanya, tapi gak pernah diwawancarai. Sekarang aku yang mau nanya, ujar Mahlaga sambil menatap mata Mukti. Kenapa kamu beneran gak pulang waktu itu? Gak semua orang berani tinggal di sini. Mukti terdiam sesaat, lalu ia mengangkat bahu. Mungkin karena kalau aku pulang sekarang, aku cuma bawa berita tentang reruntuhan dan kematian. Tapi kalau aku tetap di sini, aku bisa bawa cerita tentang harapan, tentang orang-orang yang bertahan hidup, tentang kamu. Mahlaga tersenyum kecil, lalu ia berdiri sambil menepuk kepala Mukti pelan. Jangan sok romantis. Kamu masih punya kerjaan. Aku butuh kamu sore nanti, bantu angkut obat dari mobil logistik. Sore hari, mereka bekerja di gudang kecil di pinggir kamp. Beberapa kotak obat harus dipindahkan ke ruang pendingin darurat. Saat mengangkat satu kardus besar,
Mukti salah perhitungan dan kotaknya pecah. Isinya tumpah. Aduh, maaf, katanya sambil jongkok, membereskan botol-botol kaca yang bergelinding. Kamu, kayak bocah, komentar Mahlaga, lalu ikut jongkok membantu. Mereka bersentuhan tangan saat mengambil botol yang sama. Keduanya diam. Maaf, bisik Mukti. Kenapa harus minta maaf? Jawab Mahlaga. Kita lagi perang. Pegang tangan orang bukan masalah besar. Tapi bagi Mukti, itu bukan sekadar pegangan tangan. Malamnya, listrik di camp padam sebentar. Beberapa anak kecil menangis. Sebagian besar orang dewasa menyalakan senter dan lampu minyak. Mukti dan Mahlaga duduk di belakang tenda, menyalakan lilin kecil. Kamu percaya Tuhan? Tanya Mukti. Mahlaga mengangguk. Aku percaya, tapi kadang aku gak ngerti jalan pikirannya. Kenapa ada perang? Kenapa ada orang mati sih? Kenapa aku masih hidup? Sementara temanku yang lebih baik justru sudah tiada. Kalau aku percaya, Tuhan suka pilih orang kuat untuk lihat dunia dari sisi yang lebih berat, kata Mukti. Mahlaga terdiam lama, lalu ia bersandar ke bahu Mukti. Tidak bicara, tidak bergerak. Malam itu jadi malam paling tenang sejak kedatangan Mukti ke Iran. Esok paginya, ada kabar penting. Satu kelompok relawan harus pergi ke desa yang baru saja dihantam rudal. Mereka butuh 2 orang untuk ikut mendokumentasikan proses, evakuasi, dan distribusi bantuan. Mukti langsung angkat tangan. Mahlaga ikut tanpa ditanya di perjalanan. Mereka naik truk terbuka. Jalanan penuh debu. Sesekali suara tembakan terdengar dari kejauhan. Di atas langit, helikopter patroli berpetar-putar seperti burung pemangsa. Kamu yakin mau ke sana? Tanya Mukti. Kamu yakin mau tetap di sini? Balas Mahlaga. Mukti tersenyum. Kamu jawab dulu, baru aku jawab. Aku yakin. Kalau begitu, aku juga yakin. Mereka tertawa kecil, lalu diam. Tapi diam yang tidak asing, diam yang terasa nyaman. Sore itu, mereka tiba di desa yang hampir rata dengan tanah. Mayat-mayat sudah dikubur cepat oleh warga. Yang tersisa hanya tangis anak-anak dan tumpukan puing. Mukti mulai merekam. Mahlaga membantu tim medis memeriksa satu persatu korban luka. Saat malam tiba, mereka duduk di bawah pohon kering. Eudora, dingin. Bulan nyaris tak tampak karena debu yang masih menggantung di langit. Mahlaga merapatkan jaketnya. Mukti membuka ranselnya dan mengeluarkan selimut darurat. Pakailah, aku tahan dingin, katanya. Mahlaga menatapnya, lalu menerima. Kamu, orang baik, Mukti, katanya pelan. Kamu juga. Kalau kita selamat dari ini semua, aku janji bakal datang ke Jakarta. Aku janji. Mukti menatap matanya. Janji ya, tapi jangan pakai tanda bintang kecil di belakangnya. Mereka tertawa pelan, dan untuk pertama kalinya, Mahlaga memeluk Mukti. Pagi di desa itu tidak seperti pagi biasanya. Matahari tetap muncul, tapi sinarnya buram, tertutup kabut asap dari bangunan yang semalam masih terbakar. Suara ayam jantan bercampur dengan suara batuk-betuk warga dan derit roda tandu darurat. Mukti bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidur di lantai tanah, berselimut jaket lusuh dan tas kamera sebagai bantal. Di sampingnya, Mahlaga masih tertidur, memeluk selimut darurat yang semalam ia beri. Mukti duduk pelan, menyalakan kamera dan mulai merekam suasana sekitar. Seorang anak perempuan berumur 5 tahun lewat di depannya, membawa sepotong roti di tangan kanan dan boneka compang-camping di tangan kiri. Tetap ada kehidupan, gumam Mukti sambil menekan tombol rekam. Beberapa jam kemudian, Mukti mencoba membantu di dapur umum. Ia merasa sudah cukup merekam penderitaan hari itu. Sekali-kali, ia ingin berguna dengan cara lain. Ia masuk ke area dapur, mengenakan sarung, tangan plastik, dan berdiri di depan tumpukan wajan besar. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanyanya ke seorang relawan perempuan yang terlihat galak. Potongan perintah pun datang seperti rentetan senapan. Iris bawang, potong tomat, jangan minum air bersih, dan jangan ganggu panci besar itu. Mukti mengangguk cepat. Ia mengambil pisau, lalu mulai mengiris bawang. Tapi baru 5 menit, matanya sudah merah, hidungnya meler, dan tangan kirinya
nyaris teriris sendiri. Kayaknya kamera lebih jinak dari pisau dapur, gumamnya sambil mengelap mata. Mahlaga muncul dari belakang, sambil membawa keranjang kentang. Ia melihat Mukti berjuang dengan setengah bawang merah, dan langsung tertawa. "Kamu bikin orang percaya, perang itu lucu," katanya. "Kalau semua cowok keren bisa masak, dunia ini sudah penuh laki-laki sejati," balas Mukti. "Lalu kamu apa saya? Laki-laki belajar," jawab Mukti dengan bangga. Siang itu, Mukti dan Mahlaga ditugaskan bersama mengantarkan makanan ke beberapa rumah yang rusak di pinggir desa. Mereka membawa 2 kotak besar penuh nasi dan sup. Di tengah jalan, mereka melewati sisa bangunan yang hancur parah. Ada anak kecil berdiri di pojokan, memegang kaleng kosong. Mahlaga berhenti dan membungkuk. Ia mengambil 1 kotak makanan dan memberikannya ke anak itu. "Namamu siapa?" tanya Mahlaga. "Sharvin," jawab anak itu pelan. "Kamu tinggal sama siapa?" "Sendiri." Jawaban itu membuat Mukti ikut menunduk. Mereka menemani anak itu makan sampai habis. Setelah itu, Mukti merekam beberapa menit terakhir, lalu mematikan kamera. "Kadang saya berharap kamera ini bisa lebih dari sekadar alat dokumentasi," katanya. "Kenapa?" "Supaya saya bisa merekam rasa, bukan cuma gambar. Jadi dunia bisa lihat rasa takut, rasa lapar, dan rasa kehilangan." Mahlaga mengangguk pelan. Ia tidak bicara, tapi sorot matanya menunjukkan ia mengerti. Sore hari, mereka kembali ke pos. Relawan, dapur sedang sepi, karena semua orang sedang membagikan makanan. Mukti duduk di belakang truk logistik, sementara Mahlaga duduk di sampingnya. "Kalau nanti perang ini selesai," ucap Mukti, "kamu mau ngapain?" Mahlaga berpikir sejenak. "Mungkin aku akan ke gunung. Diam di sana beberapa minggu." "Yak, ketemu siapa-siapa?" "Gak ngajak aku." "Kamu kuat jalan kaki 2 jam naik gunung?" "Enggak sih, tapi kalau bareng kamu, mungkin bisa jadi 4 jam. Mahlaga tersenyum, senyum yang semakin jarang ia tunjukkan selama minggu-minggu terakhir. Malamnya, camp dibuat gaduh. Seseorang mengatakan ada drone pengintai di atas desa. Semua relawan disuruh matikan lampu, bersiap evakuasi jika perlu. Mukti dan Mahlaga bersembunyi di bawah tenda medis bersama beberapa warga. Mukti iseng-iseng berkata pelan, "Kalau ini malam terakhir kita, aku minta maaf." "Minta maaf buat apa? Buat semua kelakuan aneh aku?" "Kamu belum minta maaf soal kejadian di dapur tadi. Yang tumpahin panci?" "Bukan. Yang hampir nyalain api di samping bensin." Mukti menutup muka. "Itu bukan kesalahan. Itu eksperimen." Mereka tertawa pelan. Beberapa anak yang mendengar ikut tertawa. Suasana menegang berubah jadi hangat. Tak lama kemudian, drone menjauh. Tidak ada serangan. Semua kembali ke tempat masing-masing. Menjelang tengah malam, Mukti berjalan sendirian ke bukit kecil di ujung desa. Ia ingin ambil gambar langit malam, tapi di sana sudah ada orang lain. Mahlaga. Ia duduk di atas batu besar, menatap bintang yang samar. "Kok kamu di sini juga?" tanya Mukti. "Aku pikir kamu bakal kesini, jadi aku datang duluan." Mukti duduk di sampingnya. Tidak ada kamera, tidak ada rekaman, hanya bintang dan mereka. "Aku senang kamu belum pulang," kata Mahlaga. "Aku juga senang kamu masih mau duduk di samping aku," jawab Mukti. Lalu hening. Mahlaga menyandarkan kepalanya di pundak Mukti. Dan malam itu, tanpa perlu kata-kata, semuanya terasa cukup. Hari itu panas, tapi bukan panas biasa. Udara terasa menggantung, seperti menahan napas sebelum badai. Mukti merasakannya. Angin tak lagi membawa debu saja, tapi juga firasat buruk yang belum jelas bentuknya. Ia dan Mahlaga kembali ke kota setelah 1 pekan penuh di desa terpencil. Mereka naik truk logistik yang sempit, duduk berdempetan dengan tumpukan karung beras, dus obat, dan jerigen air. Selama perjalanan, Mukti memegang erat tas kamera. Di dalamnya tersimpan memory card berisi video paling penting yang pernah ia rekam sejak mendarat di Iran. Ia menatap layar kecil di sisi kamera. Potongan video itu diputar ulang. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara mesin truk. Gambar yang terlihat
Sekelompok tentara asing menembaki warga sipil yang berlarian dari reruntuhan. Salah satu peluru mengenai seorang wanita tua yang tengah menggendong cucunya. Video itu berdurasi hanya 2 menit, tapi rasanya seperti menonton kejahatan yang tak akan pernah bisa dihapus. "Kamu yakin mau unggah ini?" tanya Mahlaga dari sampingnya. Mukti menoleh. "Kalau dunia nggak lihat ini, semua ini cuma akan jadi angka. Statistik. Tidak ada wajah, tidak ada suara, tidak ada rasa, kamu bisa dicari. Bahkan diburu." Mukti mengangguk. "Aku nggak peduli." Mahlaga diam lama, lalu berkata, "Kalau kamu kena masalah, aku akan bantu. Jangan, kamu cukup jadi alasan kenapa aku berani." Setibanya di kamp utama, Mukti langsung mengirim video itu ke redaksi kantor berita di Jakarta lewat jaringan satelit. Tidak lama kemudian, ia menerima notifikasi bahwa videonya sudah disiarkan dalam program berita internasional. Dalam hitungan jam, potongan video itu viral. Media global mulai membicarakan siapa perekam video, siapa korban, siapa pelaku. Tapi perhatian dunia selalu membawa resiko. Malam itu, tenda logistik dilempar batu. 2 orang tak dikenal terlihat mengintai dari kejauhan. Beberapa relawan diminta mengungsi ke lokasi lain. Mahlaga menarik lengan Mukti dan membawanya masuk ke gudang penyimpanan logistik. Ia menutup pintu dan mengunci dari dalam. "Ini salah. Satu tempat paling aman di sini. Temboknya tebal," ujarnya. "Kamu sering sembunyi di sini? Cuma kalau ada orang bodoh bikin video dan nyebar ke seluruh dunia." Mukti menunduk. "Maaf." Mahlaga menatapnya lama. "Aku nggak marah," katanya pelan. Ia duduk bersila di lantai, bersandar ke dinding. Mukti duduk di seberangnya. Mereka hanya ditemani lampu kecil dan 2 botol air. "Waktu kecil, aku pernah di penjara," kata Mahlaga tiba-tiba. Mukti menoleh cepat. "Serius? Ayahku dulu aktivis. Dia di penjara karena orasi di jalan. Aku ikut masuk tahanan selama 2 hari. Karena aku nggak mau ninggalin dia." Mukti terdiam. Ia baru tahu cerita itu. "Jadi kamu terbiasa hidup dalam bahaya?" "Bukan terbiasa, tapi nggak kaget." Mukti menatap wajahnya yang setengah tersembunyi dalam cahaya temaram. "Kamu kuat banget." "Enggak," jawab Mahlaga. "Aku cuma nggak punya pilihan." Keesokan paginya, situasi makin tegang. Salah satu relawan ditangkap di perbatasan. Kabarnya ia membawa dokumen penting yang dikira informasi militer. Semua orang panik. Tim koordinator memutuskan untuk memindahkan sebagian relawan, termasuk Mukti, ke lokasi yang lebih aman di utara. "Ini sementara. Nanti kalau situasi reda, kamu bisa kembali ke sini," kata seorang petugas. Mukti tidak menjawab. Ia hanya menatap Mahlaga yang berdiri di sudut tenda, sedang membagikan selimut ke para pengungsi. Ia terlihat letih, tapi tetap tersenyum. Saat malam menjelang, Mukti memberanikan diri bicara. "Besok aku harus pergi," katanya. Mahlaga berhenti. "Melepet Kane, kamu bilang gak akan pergi. Bukan kemauan aku. Aku gak punya pilihan sekarang." Mahlaga tidak menjawab, tapi sorot matanya bicara lebih banyak dari ribuan kalimat. Malam terakhir mereka habiskan di belakang tenda logistik. Tempat favorite mereka. Tak ada cahaya kota, hanya bintang-bintang kecil di langit yang tampak lebih jauh dari biasanya. "Kalau ini malam terakhir kita di tempat ini," ujar Mukti. "Ada yang mau kamu bilang?" Mahlaga menatap langit. "Lama. Aku nggak tahu kapan perang ini selesai," katanya. "Tapi kalau kamu pulang, jangan lupakan tempat ini. Jangan lupakan mereka, dan jangan lupakan aku." Mukti menarik napas dalam. Ia menatap mata Mahlaga. "Aku gak akan lupakan apapun, termasuk roti pipih gosong buatan kamu." Mahlaga tertawa kecil, lalu diam, dan di detik berikutnya, tanpa peringatan, ia mendekat dan mengecup kening Mukti. Singkat, tapi cukup. Pagi itu, Mukti naik truk bersama 5 relawan lain. Mobil bergerak perlahan, melewati jalanan penuh lubang dan puing. Ia menengok ke belakang. Mahlaga berdiri di sana, di samping anak-anak kecil yang pernah mereka selamatkan bersama. Ia tidak melambai, tapi ia berdiri,
diam. Dan Mukti tahu, kadang perpisahan paling dalam tidak butuh kata-kata. Hujan turun di sore pertama. Mukti tiba di kamp baru. Lokasinya lebih sepi, jauh dari pusat konflik, di pinggiran kota Hoi, dekat perbatasan Azerbaijan. Tak ada suara tembakan, tak ada drone mengintai, tapi justru disinilah Mukti merasa benar-benar kehilangan sesuatu. Ia duduk di pojok barak relawan, memegang kamera yang sudah 3 hari tak ia pakai. Di layar kecilnya, masih tergambar wajah anak-anak pengungsi, rekaman terakhir Mahlaga di dapur umum, dan potongan gambar saat Mahlaga berdiri di antara tenda diam, tanpa lambaian. "Mau ngopi, Mas?" tanya seorang relawan asal Bandung yang duduk tak jauh dari Mukti. Mukti menggeleng. "Enggak, makasih." Mas Mukti kelihatan kayak orang patah hati, celetuknya sambil menuang kopi. Mukti tersenyum miris. Kalau orang patah hati masih bisa pulang, saya bahkan gak tahu harus kemana. Di hari keempat, ia kembali memegang kameranya, tapi kali ini tidak merekam. Ia hanya membuka galeri dan memutar satu klip pendek. Mahlaga sedang tertawa saat Mukti terjatuh dari bangku dapur, menggenggam seikat daun bawang. "Aku simpan tawa kamu." "Ya," bisiknya sendiri. Sore itu, kabar mengejutkan datang. Salah satu relawan yang kabur dari kamp lama berhasil lolos dan tiba di tempat Mukti mengungsi. Lelaki itu lelah, dekil, dan matanya merah karena asap dan kurang tidur. Mukti langsung mendekat. "Gimana keadaan kamp lama?" tanyanya. "Berantakan. Mereka serang pas tengah malam. Banyak yang dipindah paksa. Ada yang ditangkap?" jawabnya pendek. "Mahlaga?" tanya Mukti. Orang itu diam, lalu berkata, "Dia terakhir terlihat di tenda medis." Habis itu gak ada yang tahu. Jantung Mukti seperti diremas. Dunia terasa mendadak kosong. Ia ingin langsung pergi, tapi semua akses menuju wilayah itu ditutup. Rute darat penuh, patroli, komunikasi pun diputus. Malamnya, Mukti tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjang lipat, menggenggam rosario kecil yang dulu diberi ibunya sebelum berangkat ke Iran. Kalimat terakhir ibunya kembali terngiang. "Kalau kamu mau bantu orang, bantu dengan hati. Tapi jangan sampai hatimu hilang di sana." Sayangnya, hatinya sudah tertinggal di tenda, di reruntuhan, di belakang dapur logistik, di seseorang bernama Mahlaga. Keesokan harinya, Mukti mendatangi koordinator camp. Ia minta izin kembali ke kamp lama. "Mustahil, kamu bisa mati di jalan," kata koordinator. "Saya nggak butuh aman. Saya cuma butuh tahu dia hidup atau enggak." "Siapa orang yang nyelamatin saya?" "Lebih dari sekali. Orang yang bisa bikin saya pengen pulang dan tinggal sekaligus." Koordinator itu menatap Mukti lama, lalu berkata, "3 hari lagi ada truk bantuan medis. Kami butuh 1 orang dokumentator, tapi risikonya tinggi. Kalau kamu berani, kamu ikut." Mukti mengangguk cepat. "Saya ikut." Hari itu Mukti menghabiskan waktu di tenda kecil. Ia buka satu persatu video dokumentasi, semua rekaman Mahlaga. Ia salin ke satu folder. Ia beri nama Jabari, bertahan. Dalam salah satu video, Mahlaga berbicara ke kamera. Itu bagian dari dokumenter internal untuk NGO. Mukti lupa pernah merekamnya. "Aku nggak tahu perang ini akan selesai kapan, tapi aku percaya manusia bisa lebih baik. Kadang yang kita butuh cuma 1 orang yang berani berhenti lari dan mulai peduli," kata Mahlaga dalam video itu. Mukti menutup laptop. Ia mengusap matanya yang mulai basah. 3 hari kemudian, truk bantuan bergerak ke arah kota tempat kamp lama berada. Jalanan rusak parah. Mereka melewati bangunan gosong, sisa kendaraan terbakar, dan papan tanda jalan yang sudah ambruk. Di tengah perjalanan, konvoi berhenti. Jalan utama ditutup. Mereka harus lewat jalur alternatif hutan kecil dan jalur tambang tua yang ditinggalkan. Mukti turun dari truk dan ikut mendorong kotak bantuan ke atas bukit. Di sana, dari keihan, ia melihat kamp lama. Kosong, sepi. Tapi beberapa orang masih bergerak di sekitar area reruntuhan. Mukti langsung turun, berlari tanpa aba-aba. Ia memanggil nama yang sama berulang kali. "Mahlaga!" Tidak ada jawaban.
Ia masuk ke reruntuhan dapur. Meja-meja rebah. Dindingnya hangus sebagian. Tapi ia menemukan sesuatu. Selimut darurat warna hijau yang dulu ia berikan Mese di sana, ditaruh rapi di sudut, seperti ditinggalkan dengan sengaja. Saat malam turun, Mukti duduk sendirian di balik dinding yang setengah terbakar. Ia menatap langit yang nyaris gelap total. "Kamu di mana?" bisiknya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari belakangnya. Ia menoleh cepat. Sosok perempuan berjalan pelan, mengenakan jaket tebal dan syal lusuh. Wajahnya tertutup sebagian, tapi matanya, Mukti tidak pernah lupa mata itu. Mahlaga, Mahlaga tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat, lalu memeluk Mukti dengan erat. Tanpa kata, beberapa saat mereka diam. Lalu Mahlaga berkata, "Aku pikir kamu udah pulang. Aku pikir kamu udah gak ada. Kita sama-sama salah," jawab Mahlaga. Malam itu di antara sisa api dan puing bangunan, dua orang yang pernah terpisah kembali dipertemukan. Bukan karena takdir, tapi karena salah satu dari mereka memilih untuk tidak menyerah. Mukti bangun pagi itu dengan tubuh pegal dan bau asap masih menempel di jaket. Di sebelahnya, Mahlaga masih tertidur dengan kepala bersandar di lengannya. Mereka berdua bermalam di pojok ruang bekas kelas yang dindingnya tinggal satu sisi. Atapnya bolong, tapi itu tempat teraman yang mereka bisa temukan semalam. Burung-burung kecil berkicau di balik reruntuhan. Sesekali suara tembakan terdengar jauh, seperti pengingat bahwa dunia belum pulih. Tapi pagi itu terasa lebih hangat dari biasanya. Mahlaga menggeliat pelan. "Kopi?" tanya Mukti pelan, sambil menunjuk termos kecil dari relawan lain. "Kalau kamu yang bikin, aku siap mati keracunan," jawab Mahlaga setengah ngantuk. "Tenang aja, aku bukan hanya jago bikin kopi sachet. Aku juga jago masak mie setengah matang," kata Mukti dengan ekspresi serius. Mahlaga tertawa kecil. "Kamu tahu nggak? Kamu lucu banget kalau udah ngelucu. Padahal nggak lucu. Paling nggak aku ngalahin trauma kamu sebentar," balas Mukti. Mereka berjalan menyusuri reruntuhan kamp. Mukti mengambil beberapa gambar cepat. Mahlaga sibuk membantu relawan mendata korban yang kembali ke lokasi, mencari keluarga atau barang penting hari itu. Mereka menemukan satu keluarga kecil. Ayah, ibu, dan dua anak. Rumah mereka rata dengan tanah. Mahlaga langsung turun tangan. Ia menyuruh Mukti berhenti memotret. "Kamera bisa nunggu. Anak-anak ini butuh selimut dan makanan sekarang," tegasnya. Mukti nurut. Ia meletakkan kameranya, ikut bantu menggali tas-tas bantuan. Lucunya, saat sedang membagi biskuit untuk anak kecil, Mukti dijitak kepala oleh bocah perempuan karena ngasih biskuit yang rasanya asin. "Maaf dek, tante kamu ini gak ngasih tahu kalau kamu gak suka rasa pedas," kelakar Mukti sambil mengelus jidatnya sendiri. "Tante siapa?" potong Mahlaga dengan alis naik sebelah. Mukti nyengir. "Kakak, maksudnya kakak sepupu jauh." Senggejo. Di masa depan, anak-anak itu tertawa. Siang harinya, salah satu relawan membawa kabar. Mereka harus segera pindah. Tentara mulai patroli di area sekitar. Terlalu berbahaya untuk tinggal lebih dari satu malam. Mukti dan Mahlaga mengikuti rombongan menuju tempat baru, sebuah desa kecil di pinggir danau Urmia yang airnya mulai mengering karena musim dan perang. Di sanalah mereka tinggal di bangunan tua bekas sekolah agama. Malam pertama di sana, Mahlaga duduk berdua dengan Mukti di tangga luar, menghadap danau yang tampak merah karena pantulan matahari tenggelam. "Kenapa kamu balik lagi?" tanya Mahlaga. "Karena kamu," jawab Mukti jujur. "Serius?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya pelan. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah pulang dari hari keempat." Mahlaga terdiam. Ia menatap danau lama sekali, lalu berkata, "Aku takut kalau aku terbiasa sama kamu." "Kenapa?" tanya Mukti. "Karena aku tahu kamu bakal pulang suatu hari nanti, dan aku harus baik-baik aja lagi setelah kamu gak ada." Mukti tak langsung jawab. Ia meraih tangan Mahlaga, menggenggamnya erat. Gak semua yang datang itu harus pergi. Ada juga yang datang, lalu nyari cara supaya bisa tinggal. Beberapa hari berlalu.
Mereka semakin kompak, seolah satu tim tetap. Mukti dengan kameranya, Mahlaga dengan tangan, dan suaranya yang menguatkan para korban. Malam-malam mereka diisi candaan ringan. Salah satunya saat Mukti mencoba mempelajari beberapa kata dalam bahasa Persia agar bisa ngobrol dengan warga lokal. Tapi lidah Jawania terlalu kaku. "Saya suka sup ini," ucap Mukti, mencoba dalam bahasa Persia. Mahlaga tertawa sampai menitik air mata. "Yang kamu bilang itu malah artinya saya suka mencium kambing?" "Loh, serius?" Ibu-ibu ngeliatin aku aneh. "Tolong, jangan latihan bahasa Persia tanpa penerjemah," kata Mahlaga sambil memukul bahu Mukti pakai sendok plastik. Namun kebersamaan itu terasa seperti musim semi yang datang di tengah musim dingin. Singkat, hangat, tapi tidak lama. Suatu pagi, relawan dari Kedutaan Besar Indonesia datang membawa surat. "Mas Mukti, ada panggilan mendesak. Keluarga di Indonesia sakit. Kami sarankan Mas segera kembali. Tiket dan pengawalan sudah disiapkan," kata perwakilan itu. Mukti seperti dibekukan. Di antara rasa bersalah, panik dan kehilangan, ia hanya bisa berkata, "Saya butuh 1 malam, hanya 1. Mereka memberinya waktu. Malam itu, Mahlaga tahu semuanya. "Kamu harus pulang. Ini bukan soal kamu atau aku, ini soal keluargamu," katanya, sambil menahan air mata. "Aku gak mau tinggalin kamu lagi. Kamu gak tinggalin aku. Kamu cuma balik ke tempat yang paling kamu cintai sebelum kamu memutuskan mau kembali ke sini atau enggak," jawab Mahlaga tenang. Malam terakhir mereka duduk di dermaga kayu yang menghadap danau kering. "Kalau aku nggak bisa balik?" tanya Mukti. "Aku tetap percaya kamu ada di dunia ini. Kalau kamu yang hilang, aku janji nggak akan hilang. Kalau aku nggak di sini, kamu cari aku di reruntuhan di dapur umum, di antara tenda-tenda, karena aku nggak akan jauh dari situ." Esoknya, truk militer yang mengangkut Mukti melaju pelan, meninggalkan camp. Dari balik jendela, Mukti melihat Mahlaga berdiri di tengah jalanan debu, melambai pelan, lalu tersenyum. Dan saat truk berbelok di ujung jalan, pandangan mereka terputus. Tapi hati mereka tidak. Hidung Mukti mencium aroma khas Bandara Soekarno-Hatta. Tangannya masih menggenggam kuat paspor yang terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena isinya, tapi karena cerita yang tertinggal di baliknya. Ia pulang tanpa rencana. Surat mendadak dari kakaknya menyebut ibu mereka jatuh sakit parah. Dan kini, Mukti berdiri di depan rumah sederhana di pinggiran Bekasi. Halaman masih dipenuhi pohon jambu dan suara anak-anak tetangga yang main bola. "Ibu di dalam," kata kakaknya, singkat, lalu masuk ke dapur. Mukti melangkah perlahan ke kamar belakang. Di ranjang tua itu, seorang perempuan tua dengan tubuh kurus berbaring lemah. Selimut membungkus sampai ke dada. Matanya terbuka, pucat, tapi berbinar saat melihat anak bungsunya. "Mukti," bisiknya. "Ibu." Suara Mukti nyaris tak keluar. Ia langsung duduk di tepi ranjang, memegang tangan yang dulu biasa menepuk punggungnya tiap kali ia demam. Tangis tak bisa ditahan tapi ia tahan. Ia tahu ibu tak butuh air mata, tapi butuh kekuatan. "Ibu, aku pulang," katanya pelan. Hari-hari setelahnya Mukti habiskan di rumah, menjaga ibu, antar ke dokter, bantu masak, dan sesekali ngurus video freelance buat bayar tagihan. Tapi pikirannya tidak benar-benar di sini. Setiap malam, bayangan Mahlaga muncul saat ia menatap plafon kamar. Mahlaga dengan senyum kecilnya, dengan rambut agak kekoken, setelah mencuci luka anak-anak. Dengan suara tegas, waktu membentaknya agar tidak terlalu dekat dengan area yang baru saja dibom. Ia rindu suara wanita itu. Bahkan ia rindu ketika Mahlaga menyebutnya bego gara-gara salah ucap dalam bahasa Persia. Suatu malam, ia duduk di teras rumah, sendirian. Lampu jalan redup, suara jangkrik mengisi kesunyian. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselnya membuat jantungnya melonjak. Pesan dari akun tak dikenal, pakai bahasa Inggris kacau. "Hello Mr. Mukti, this Mahlaga. Are you safe? Sorry if wrong grammar. Still in Indonesia.
I miss you. Mukti nyengir sendiri. Balasannya tak kalah kacau. Yes, miss. I safe. You still alive? I wanna come back. But my mom's sick. Lalu muncul balasan. It okay. Take care of your mom. I will wait. Even if we're not waiting, Mukti termenung. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menusuk. Di hari ke-30, di Indonesia, Mukti mendapat tawaran kerja. Sebuah stasiun TV lokal ingin menjadikannya kameramen tetap. Gaji cukup, lokasi dekat rumah, aman, stabil. Tapi malam itu, ia menolak tawaran tersebut. Ia tahu satu hal. Ia bukan cuma seorang kameramen. Ia adalah pria yang pernah berjanji di pinggir danau kering, bahwa jika seseorang menghilang, ia akan mencarinya. Dan janji itu belum ia tepati. Suatu siang, Mukti duduk dengan ibunya di beranda. Udara hangat, angin sejuk. Ibu tahu, kamu kayak gak di sini sepenuhnya, kata ibunya tiba-tiba. Mukti hanya diam. Kalau kamu punya janji di sana, kejar. Ibu gak akan mengikatmu. Ibu cuma pengen kamu hidup dengan hati yang penuh, bukan separuh. Mukti menatap ibunya. Mata wanita itu bening, tapi kuat. Kalau kamu bisa bahagiakan orang lain di tempat jauh, itu juga bahagiakan ibu. Malamnya, Mukti membuka laptop. Ia memutar ulang video terakhir di Iran. Ada suara ledakan, ada tangisan, ada api, tapi juga ada senyuman Mahlaga yang sesekali tertangkap kamera. Tanpa sadar, di akhir video, ada cuplikan ia dan Mahlaga tertawa bersama anak-anak yang mereka bantu. Gumbar goyang, tapi tawa itu nyata. Lalu Mukti menutup laptop, mengambil paspornya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Besok kita berangkat lagi, katanya pelan pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, tiket ke Teheran ada di tangannya. Ia kembali ke kedutaan, mengurus segala dokumen. Relawan senior menyambutnya dengan heran. Kamu lagi? Belum kapok? Tanya petugas. Belum, saya belum selesai, jawab Mukti sambil tersenyum. Dalam penerbangan menuju Iran, Mukti duduk dekat jendela. Di pangkuannya, ada satu foto kecil. Ia dan Mahlaga berdiri bersama di depan tenda pengungsian. Tangannya menggenggam erat tangan wanita itu. Ia menatap langit di luar jendela pergulanan ini. Bukan untuk pekerjaan. Ini perjalanan untuk menepati janji. Langit Teheran tampak pucat pagi itu. Pesawat yang ditumpangi Mukti baru saja mendarat. Sisa-sisa ketegangan masih terasa di udara. Tentara patroli terlihat di berbagai sudut bandara. Orang-orang berjalan cepat. Beberapa menggendong anak. Sebagian lagi membawa tas berisi makanan dan pakaian seadanya. Mukti memegang ransel kameranya erat-erat. Kali ini dia datang bukan sebagai jurnalis utusan stasiun TV, melainkan sebagai seseorang yang ingin menepati janji. Ia langsung menuju pos relawan, tempat terakhir kali ia dan Mahlaga bertugas. Namun, begitu sampai di sana, ia disambut oleh keheningan yang ganjil. Tenda besar masih berdiri, tapi jumlah relawan berkurang drastis. Beberapa wajah yang dikenalnya tidak ada lagi. Maaf, kamu siapa? Tanya seorang pria berkumis lebat dengan rompi medis penuh debu. Mukti, dulu saya di sini, sama Mahlaga. Pria itu mengernyit, lalu menepuk pundaknya. Ah, orang Indonesia. Saya ingat, kamu lucu waktu belajar bahasa Persia. Tapi kamu datangnya telat. Mahlaga, dia sudah tidak di sini. Loh, kemana? Dia ikut tim evakuasi ke wilayah utara. Wilayah yang banyak pengungsinya, tempatnya bahaya. Banyak rudal dan drone. Mukti langsung merasa kosong. Ada info lebih jelas? Nama tempatnya? Desa kecil di dekat Koi. Tapi saya tidak tahu pasti. Sudah 2 minggu, tidak ada kabar dari mereka. Sinyal di sana sering putus. Mukti mengangguk. Hatinya mulai dipenuhi campuran cemas dan tekad. Ia akan mencarinya. Tidak peduli harus menumpang truk militer atau jalan kaki menyeberangi reruntuhan. Perjalanan menuju Hoi bukan perkara mudah. Mukti sempat tertahan di pos militer, hampir dipulangkan karena tidak punya izin resmi. Tapi setelah menjelaskan bahwa dia mantan relawan dan menyogok 1-2 tentara dengan mie instan dan rokok Indonesia, ia diberi tumpangan truk
Sampai perbatasan D dalam truk, Mukti duduk berimpitan dengan beberapa tentara Iran yang membawa amunisi. Salah satu dari mereka menunjuk kamera di ranselnya. "Kamu jurnalis?" "Enggak. Cuma cari teman lama," jawab Mukti. "Perempuan?" "Iya." Tentara itu mengangguk-angguk, lalu tertawa kecil. "Cinta ya?" Mukti ikut tertawa. "Mungkin, tapi kamu nekat. Tempat yang kamu tuju itu seperti neraka kecil." Itulah. Perjalanan 2 hari 2 malam, mereka tiba di desa kecil yang disebut. Tapi keadaan di sana sangat berbeda dari bayangan Mukti. Rumah-rumah hancur. Anak-anak berkumpul di bawah tenda seadanya. Debu di mana-mana. Tak ada tanda-tanda tim relawan yang dulu bersama Mahlaga. Ia mendatangi satu persatu warga yang bisa diajak baik. "Kamu kenal perempuan tinggi, cantik, rambut panjang, sering bantu anak-anak?" Sebagian menggeleng, sebagian menjawab dalam bahasa lokal yang tidak ia mengerti. Baru ketika ia menunjukkan foto Mahlaga di ponselnya, seorang anak kecil menunjuk ke arah bukit di ujung desa. "Di sana," katanya pelan. Tanpa pikir panjang, Mukti langsung mendaki bukit itu. Kakinya gemetar, napas memburu. Kamera terguncang di dalam ransel, tapi ia terus naik. Setibanya di atas bukit, ia melihat tenda kecil di bawah sebuah pohon tua. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita duduk di depan tenda itu, membalut luka anak kecil. Langkah Mukti makin cepat, dadanya hampir meledak. "Mahlaga," katanya pelan. Wanita itu menoleh, mata mereka bertemu. Sesaat, dunia seperti berhenti. "Mukti," suara Mahlaga nyaris tak terdengar. "Ya, ini aku." Dia berdiri. Langkahnya tertahan sejenak. Lalu ia berjalan cepat dan memeluk Mukti erat. Pelukan yang lama, hangat, penuh perasaan yang tertunda. "Kamu gila," kata Mahlaga sambil memukul pelan punggung Mukti. "Datang jauh-jauh, cuma buat ini." "Aku janji mau balik," jawab Mukti pelan. "Dan kamu bilang, kamu akan tunggu. Jadi ya, aku datang." Malam itu mereka duduk di depan tenda kecil, berbagi sepotong roti kering dan kopi instan. Di sekeliling mereka, langit penuh bintang. Cahaya kecil dari lampu minyak menggantung di dahan pohon. "Kenapa kamu balik?" tanya Mahlaga. "Aku gak bisa tidur kalau belum lihat kamu lagi mau lega diam." Matanya berkaca-kaca. "Aku takut kamu hilang," lanjut Mukti. "Kamu juga bisa hilang karena perang. Lebih baik hilang sambil menepati janji, daripada aman tapi menyesal seumur hidup." Di kejauhan, suara rudal masih sesekali terdengar. Tapi malam itu, 2 manusia duduk berdampingan, saling menatap, dan tahu bahwa di tengah perang yang menghancurkan dunia, ada sesuatu yang tetap bisa diselamatkan. Perasaan. Sejak kedatangan Mukti, suasana di pos relawan bukit itu berubah. Anak-anak tertawa lebih sering, orang-orang dewasa terlihat lebih ringan menghadapi hari. Bahkan Mahlaga tampak berbeda, seperti perempuan yang perlahan menemukan alasan untuk tersenyum. Setiap hari, Mukti ikut membantu evakuasi korban yang terluka. Sesekali, ia memotret aktivitas di tenda, merekam wajah-wajah yang masih bisa tertawa meski hidup di ujung maut. Kadang ia sengaja melucu di hadapan anak-anak, memasang kaos kaki di tangan, lalu berakting seperti boneka. Mahlaga seringkali tak bisa menahan tawa. "Kenapa kamu gak jadi aktor aja ya?" tanya Mahlaga sambil menyuapi seorang anak kecil yang demam. Mukti mengangkat alis. "Kalau jadi aktor, aku gak bakal ketemu kamu di sini." Mahlaga melirik sekilas, tersenyum tipis. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sore itu, saat matahari hampir tenggelam di balik reruntuhan masjid, seorang pria muncul di pos. Penampilannya rapi, kontras dengan keadaan sekitar. Janggutnya terpotong bersih, bajunya tidak berdebu, dan langkahnya penuh percaya diri. Di bawah ada 2 pria lain yang tampak seperti pengawal. "Dia siapa?" bisik Mukti ke salah satu relawan. "Itu Farzin, mantan tunangan Mahlaga," jawabnya pelan. Mukti langsung tercekat, dadanya terasa sesak tiba-tiba. Farzin langsung berjalan ke arah Mahlaga
yang sedang membalut kaki seorang wanita tua. Ia bicara dalam bahasa Persia yang cepat dan keras. Mukti tidak mengerti, tapi nadanya cukup membuat semua orang berhenti bekerja. Mahlaga berdiri, wajahnya tegang. Farzin menunjuk Mukti sebentar, lalu kembali menatap Mahlaga. Tanpa aba-aba, Mukti mendekat. "Permisi, ada masalah?" tanya Mukti dengan nada tenang. Farzin menoleh, matanya tajam, seperti menilai Mukti dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Lalu ia menjawab dalam bahasa Inggris beraksen berat, "She doesn't belong with you. She belongs with her people." Mukti tertawa kecil. "Ya, saya juga bantu orang di sini. Saya bukan musuh." Farzin menyipitkan mata. "You are a distraction. She is my fiancé." Mahlaga langsung menyela. "Bukan lagi." Farzin terdiam sesaat, lalu ia tertawa sinis. "Kamu pikir dia akan memilih kamu? Kameramen dari Indonesia yang bahkan tidak punya tempat tinggal tetap?" Kata-kata itu menampar Mukti, tapi ia tidak membalas. Ia hanya menatap Mahlaga. "Kalau kamu masih sayang dia, aku pergi sekarang." Mahlaga menatap Mukti dengan mata berair, lalu ia menggeleng pelan. "Enggak," katanya dalam bahasa Indonesia. "Kamu tetap di sini. Aku yang milih." Setelah itu, Farzin pergi. Tapi malam itu, bayangannya masih tinggal. Mukti duduk sendiri di luar tenda, menatap langit kosong. Hatinya campur aduk antara percaya dan ragu. Mahlaga menyusul, duduk di sebelahnya. "Kamu marah?" tanyanya. "Enggak, cuma minder aja." Mahlaga tertawa kecil. "Kamu tahu, dulu aku pikir aku mau hidup nyaman, punya pasangan yang kuat, tajir, bisa jamin masa depan. Tapi ternyata semua itu bukan jaminan bahagia." Mukti diam, menunggu kelanjutannya. "Kamu datang, cuma bawa ransel, tapi kamu bawa hal yang selama. Ini aku gak punya, ketulusan dan rasa aman." Mukti menghela napas lega. "Berarti aku lulus audisi?" tanyanya pelan. "Belum. Masih banyak episode ke depan," jawab Mahlaga sambil tertawa. Malam itu, mereka duduk berdampingan lebih lama dari biasanya. Tak banyak bicara, tapi keheningan mereka seperti pelukan yang tak tampak di balik suara ledakan. Jauh di perbatasan, cinta yang tumbuh di antara reruntuhan menjadi satu-satunya hal yang terasa nyata. Namun, esok hari kejutan lain menanti. Farzin belum benar-benar pergi. Ia menyimpan sesuatu yang bisa membalik semuanya. Dan kali ini, bukan hanya cinta yang terancam, tapi nyawa mereka berdua. Hari itu, awan gelap menggantung rendah di atas pos relawan. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak diucapkan. Sejak kejadian dengan Farzin, suasana di pos berubah. Mahlaga tetap bekerja seperti biasa, namun raut wajahnya selalu penuh pikir. Mukti pun lebih sering diam, hanya berbicara ketika perlu. Pagi itu, sebuah mobil tentara berhenti di pinggir jalan tanah berdebu. Dua pria berseragam sipil keluar dengan membawa dokumen. Mereka mencari Mahlaga. Salah satu dari mereka menyerahkan surat resmi. Isinya singkat. Pemerintah memanggil Mahlaga untuk dimintai keterangan atas dugaan keterlibatan dengan jurnalis asing ilegal yang dianggap membocorkan lokasi sensitif. Nama Mukti tercantum. "Ini serius?" tanya Mukti setelah membaca terjemahan seadanya. "Ini jebakan Farzin," jawab Mahlaga tegas. "Dia punya koneksi militer. Dia ingin pisahkan kita." Mukti langsung bangkit. "Aku ikut. Kita bereskan ini sama-sama." Tapi Mahlaga menatapnya dalam. "Tidak. Kalau kamu ikut, kamu bisa ditahan atau diusir. Ini tanahku. Biar aku hadapi." Mukti menolak, tapi Mahlaga memegang tangannya. "Percaya sama aku. Tunggu aku di sini. Aku akan kembali." 3 hari. Mukti menunggu 3 hari. Tanpa kabar, ia gelisah. Setiap suara mobil masuk, ia berdiri. Tapi, bukan Mahlaga. Bahkan relawan lain mulai khawatir. Hari keempat, seorang anak kecil datang membawa sepucuk surat, tulisan tangan Mahlaga. "Mereka menahanku, tapi aku baik-baik saja. Aku tidak tahu kapan bisa keluar. Kalau kamu harus pergi, aku mengerti.
Tapi jika kamu tetap di sini, aku akan cari kamu. Seperti kamu dulu datang cari aku. Tangannya gemetar. Membaca kalimat terakhir itu, malamnya, Mukti duduk di tenda. Memandangi langit yang mendung. Ia tahu satu hal. Ia tidak akan pergi. Ia datang bukan untuk mengambil gambar. Ia datang untuk menjalani hidup yang belum sempat dijalani. 7 hari setelah penangkapan, pos relawan diserang drone. Sebuah ledakan besar mengguncang daerah sekitar. Tenda Mukti porak-poranda. Ia sempat terpental ke belakang dan tak sadarkan diri. Saat bangun, ia berada di tenda darurat. Lengannya terluka, tapi tidak parah. Suasana kacau bonek korban, tim relawan kekurangan tenaga. Malam itu, Mukti membantu semampunya, membelut luka, menggendong anak-anak, menyemangati para ibu yang kehilangan. Ia tidak menangis, ia hanya bekerja, hingga sebuah suara mengagetkannya. Mukti, ia menoleh. Suara itu, suara yang tidak mungkin ia lupa. Mahlaga berdiri di ujung tenda, bajunya kotor, wajahnya letih, tapi senyumnya utuh. Mukti menghampirinya cepat. Mereka berdua berdiri diam beberapa detik. Lalu Mukti memeluknya erat, seolah dunia yang hancur bisa pulih dalam satu pelukan. Aku kira kamu ditahan lama, kata Mukti, pelan version dive cat. Ada bukti kalau dia manipulasi dokumen. Aku bebas, jawab Mahlaga. Mereka tidak bicara panjang, hanya saling menatap. Di tengah reruntuhan, 2 orang berdiri, lelaki dari negeri jauh dan perempuan dari tanah yang terbakar perang. Mereka tidak punya banyak, tidak punya rumah tetap, tidak punya janji kemewahan, tapi mereka punya satu hal yang cukup, keberanian untuk saling percaya. Beberapa bulan kemudian, sebuah dokumenter berjudul Cinta dalam Reruntuhan tayang di Televisi Nasional Indonesia, disutradarai dan disunting oleh Mukti. Di menit-menit akhir film itu, tampak rekaman dirinya dan Mahlaga berdiri di antara anak-anak, tersenyum dan melambai ke kamera. Suara narasi Mukti terdengar. Perang menghancurkan kota, tapi tidak semua. Cinta hancur bersamanya. Kadang, cinta justru tumbuh dari tempat paling gelap. Dan cinta seperti itu tidak pernah mudah dilupakan. Layar hitam, musik lembut mengalun, tulisan terakhir muncul. Terinspirasi dari kisah nyata. Untuk semua relawan kemanusiaan di dunia, sudah 2 bulan sejak dokumenter Cinta dalam Reruntuhan ditayangkan di televisi. Responnya luar biasa, ribuan pesan dukungan datang dari berbagai negara. Banyak yang tersentuh oleh rekaman-rekaman sederhana Mukti yang memperlihatkan wajah manusia. Dalam perang bukan hanya ledakan dan senjata, tapi air mata, tawa, dan cinta yang bertahan di tengah reruntuhan. Namun, bagi Mukti dan Mahlaga, hidup tak kembali normal seperti sebelumnya. Kini mereka tinggal di sebuah desa kecil di selatan Iran, jauh dari pusat kota yang hancur. Desa itu dulunya sepi, tapi setelah perang mereda, relawan dan pengungsi mulai berdatangan. Pemerintah setempat membolehkan mereka tinggal sementara, asal tidak bikin masalah. Mukti menyewa rumah kecil dari warga lokal. Bangunannya sederhana, dinding dari tanah liat dan jerami, atapnya miring ke satu sisi. Tapi, dari jendela dapur, mereka bisa melihat hamparan ladang gandum dan bukit berbatu di kejauhan. Tempat itu jauh dari ledakan, jauh dari politik, dan jauh dari masa lalu yang berat. Setiap pagi, Mukti menyeduh kopi hitam. Ia duduk di depan rumah, di kursi rotan reyot yang dibelinya dari pasar. Mahlaga suka membacakan berita dari radio kecil sambil menjemur pakaian. Sesekali mereka bertengkar soal hal-hal remeh, seperti siapa yang giliran mencuci piring, atau kenapa Mukti lupa menutup pintu kandang ayam. Tapi setiap sore, mereka akan duduk berdampingan di tangga rumah, memandangi langit yang berubah warna suatu malam. Saat bulan hampir penuh, Mukti memandangi layar laptopnya. Ia sedang menyusun proyek dokumenter berikutnya tentang perempuan lokal yang jadi pilar desa pasca perang. Ia ingin menunjukkan sisi lain dari perempuan Iran yang selamat. Ini tidak banyak diberitakan. Mahlaga duduk di belakangnya sambil menyisir rambut. Kalau film ini jadi, kamu bakal makin terkenal. Mukti tersenyum.
Aku nggak butuh terkenal. Aku cuma butuh kamu. Mahlaga tertawa pelan. Kamu selalu bilang gitu pas lagi butuh makan malam. Mukti bangkit, berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Serius, aku nggak pernah merasa sepenuh ini. Aku dulu hidup kayak robot, pindah dari satu zona konflik ke zona lain. Tapi nggak pernah punya alasan buat pulang. Sekarang, aku punya. Mahlaga menatapnya lama, lalu bertanya pelan. Kalau suatu hari nanti, perang datang lagi, kamu bakal pergi. Mukti diam, lalu menjawab, aku bakal tetap di sini, sama kamu. Karena aku tahu, perang itu nggak pernah selesai. Tapi hidup juga harus tetap jalan. Minggu kemudian, mereka menikah. Sederhana, hanya dengan beberapa warga desa sebagai saksi, dan cincin dari logam biasa yang dibeli di pasar keliling. Tidak ada pesta, tidak ada panggung, hanya kebahagiaan yang tenang. Malam pertama mereka sebagai suami istri dihabiskan dengan memandangi bintang. Tidak ada suara musik, hanya suara jangkrik dan angin yang meniup tirai. Aku nggak pernah nyangka, kata Mahlaga pelan, aktor Indonesia pertama yang aku temui ternyata bukan aktor. Mukti tertawa, dan aku nggak pernah nyangka, perempuan paling cantik yang pernah aku lihat malah kena debu reruntuhan pas pertama ketemu. Mereka tertawa bersama. Yang lepas, tawa dua orang yang sudah terlalu lama hidup dalam kecemasan. Tahun demi tahun berlalu, proyek dokumenter Mukti berkembang. Mahlaga mulai mengajar anak-anak perempuan membaca dan menulis di desa. Mereka tidak hidup mewah, tapi cukup bahagia dalam ukuran yang sederhana. Satu malam, saat listrik mati dan dunia terasa hening, Mahlaga bertanya, "Kamu masih pegang kamera itu?" Mukti mengangguk. Ia bangkit, lalu membuka tas lusuh yang selalu ia simpan di pojok ruangan. Kamera tua itu masih utuh, lensa pecah di sisi, dan tombol rekamnya mulai keras. Tapi itu benda yang menyatukan mereka. Mahlaga memegang kamera itu, menatapnya lama. Kalau besok anak kita nanya, bagaimana kita bisa ketemu? Kamu siap cerita? Mukti tersenyum. Aku nggak cuma siap cerita, aku sudah punya gambarnya juga. Dan begitu, kehidupan mereka terus berjalan tanpa jaminan. Tapi dengan keberanian, di negeri yang pernah membakar hati dan tubuh mereka, mereka menemukan sesuatu yang lebih kuat dari perang. Cinta yang tumbuh di antara puing-puing.